Selamat pagi, ketemu lagi di episode terbaru. Pagi ini aku mau ajak kalian mengikuti seharian, atau saya mau ada sebuah acara. Acaranya apa itu? Saya mau vaksin hari ini dan kalian bisa melihat prosesnya. Bagi yang belum subscribe dulu, oke? Ikutin terus. Aku sampai di lokasi vaksin. Ini antrian sudah segini. Sekarang tepat jam 7 pagi. Alhamdulillah antusiasme masyarakat pada siap vaksin. Ini antrian sampai belakang. Oke, ikutin terus ya. Nah, tadi setelah pemeriksaan gerbang antrian, langsung dicek suhu, langsung dapat masker, dikasih masker, dan ngambil formulir registrasi. Ya, ini diisi, jadi nanti tinggal dikasih. Ini step pertama masuk gerbang, step kedua dicek suhu sama dapat masker, step ketiga dapat ngisi ini. Oke, lanjut ya. Wah, setelah proses itu tadi semua, akhirnya dapat nomor antrian. Aku kena nomor 200. Ya, ini antriannya. Habis antrian baru dipanggil, nanti baru kita ngantri divaksin. Nah, ini aku lagi keluar dari keramaian di situ, mending cari tempat kosong sambil kebul-kebul dulu sama temanku ini, Mas Imam. Jadi kita sudah kolektif satu RW biar nggak ribet. Jadi pas mau vaksin kita data dulu kemarin. H-1 kita data siapa yang mau vaksin karena besok ada vaksin. Langsung nulis di grup RW. Di situ ditulis kita dapat sekian puluh orang ya. Sekian puluh orang. Lalu kita data. Nah, dari nama itu kita langsung setor ke Kodim karena ini tempatnya di Kodim. Nah, di Kodim ini kita langsung ambil formulir tadi, terus langsung ambil nomor antrian. Jadi kita langsung dapat nomor antrian 200. Boleh ya, boleh aja, karena itu sah-sah aja, malah mempercepat vaksinasi, prosesnya vaksinasi, jadi nggak ribet ya pada teknisnya. Sementara yang tidak dikoordinir per RW seperti ini, mereka ya kayak tadi berebut, ngambil formulir aja dibagiin berebut, akhirnya ada yang sobek. Terus antrian juga belum dapatkan mereka ada yang dari jam 5 sudah duluan, tapi mereka udah duduk di sana. Makanya kita nggak ngantri duduk di sana, kita udah dapat nomor antrian, begitu dipanggil nanti kita baru menuju ke tempat vaksin. Jadi kita nggak berkerumun, itu akan lebih bagus. Itu tipsnya. Ya sudah, ikutin terus ya. Oh, siapa? Ini saya udah masuk di ruang vaksin ya, setelah tadi dipanggil nomor urutnya. Aku sama satu kelompok ya, ikutin terus ya. Terima kasih dari Kodim 0607 Kota Sukabumi, pelayanannya sangat bagus. Ini saya sudah dipanggil, bertemu sama ibu. Saya Ibu Yuanita. Ibu Yuanita, ini saya di key-in dulu, interview dulu lah. Gimana perasaanmu, Neng? Baik. Sudah siap vaksin kan? Siap. Tetanggaku ini. Sudah sarapan belum, Pak? Tadi sebenarnya pagi udah sarapan, tapi karena ngantrinya lumayan, jadi sekarang lapar lagi. Boleh kalau misalnya mau. Asik, dikasih kue loh. Dengan Bapak Yudi Rusharyanto ya, Pak? Iya, betul, Bu. Bapak nomor teleponnya yang ini? Betul. Ini bisa SMS, Pak? Bisa, aktif. Nanti sertifikatnya masuk via SMS soalnya, Pak. Oke, siap.
Ini juga dikasih. Enggak kan, itu punya ibu. Enak banget dikasih roti sama teh kayak di Tapi rumah. kalau belum sarapan saya kasih roti, soalnya khawatir di dalam nanti pusing. Ya, siap. Bapak. Saya Bisa digulung, Mbak? ya, Bisa digulung. saya ditensi dulu dengan Mas siapa? Sama Kang Ipan. Kang Ivan. Ini step berikutnya di tensi, Dicek dulu ya, Pak. cek suhu. Nah, sekarang dicek suhu di tensi. Vaksin. Ini Aku udah siap vaksin. Bismillah, teman-teman, ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman ya. Kita vaksin nggak masalah. Prosesnya juga aman. Di Kodim juga tadi pelayanannya bagus. Bismillah. Terima kasih ya Mbak ya. Berarti nunggu di observasi. Tunggu selama berapa menit? 15 menit. Oke, terima kasih. Rotinya ketinggalan. Rotinya. Nah ini saya sudah beres itu. Ini tetanggaku vaksin. Saya sudah beres. Oh, ini Mas dokumentasi. Mas. Ya gampang dan jangan takut. Mari bondong-bondong vaksin di daerah kalian masing-masing. Supaya semuanya sudah beres divaksin, kita aman. Sudah beres? Aman ya? Mantap. Aman. Kita disuruh tunggu selama 30 menit untuk dia observasi kalau terjadi efek apapun. Ini kenapa itu? Di situ? Oh, kartu. Ini suasananya. Udah divaksin, akhirnya sekarang ngambil kartu vaksin. Ini ngantrian ngambil kartu vaksin. Aku juga belum dipanggil, masih nunggu. Ikutin terus. Oke, udah dapat kartunya. Udah dapat kartu. Dan finish di sini keterangan tanggal 4 Agustus aku harus vaksin kedua di puskesmas terdekat. Ya enggak? Mana si Ubay? Oh itu. Oke. Udah beres semua ya? Belum. Aska sama Adri belum. Oke, tungguin. Ini tetanggaku semua udah semua. Jadi gampang dan mudah. Tidak usah takut. Oh, ini ada semacam tempat foto yang sudah vaksin, tempat foto. Dikasih gukong wah. Apa rasanya habis divaksin, apa rasanya? Nggak terasa apa-apa. Nggak terasa apa-apa. Nggak. Vaksin. Kenapa sih mau vaksin? Mau sehat. Mau sehat aja. Mau sehat ya, Bu? Iya. Betul. Banyak anak masalahnya. Betul. Masih dibutuhkan anak-anak ya kan? Demi anak lah. Betul. Kalau kamu alasannya apa? Demi orang tua saya masih harus mencari Dan sama nafkah. dan belum menikah juga Belum ya? menikah. Nah. siap. Ayo Mas duluan ya. Ya, siap. Duluan video. Oke, aku sudah di rumah. Proses vaksinasi yang pertama sudah beres. Alhamdulillah tidak mengalami gejala apa-apa. Dan menurutku gini, banyak orang bilang ada yang bergejala setelah divaksin, ada efek sampingnya, bla 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 bla. Saya jawab sekarang, karena saya udah nih yang pertama ya. Yang pertama adalah banyak yang bilang bahwa habis vaksin itu lapar. Jawabannya adalah gimana nggak lapar kalau ngantri dari pagi. Satu, ya kan? Yang kedua, pusing. Aku jawab, gimana nggak pusing? Ketemu begitu banyaknya orang, kita ngantri, dan itu sangat membosankan. Dan itu pasti akan menimbulkan efek pusing. Pusing dari telat makan. Kecuali kamu vaksin bawa bekal makan, pasti nggak akan lapar atau pusing. Itu jawabannya. Terus yang ketiga, banyak yang berdampak. Aku pikir yang berdampak
mungkin bisa jadi dia tidak jujur untuk pas interview, misalnya ada bawaan jantung atau apa, itu dia nggak jujur, padahal jujur aja. Makanya setiap habis vaksin disuruh tunggu 30 menit, takut kalau ada efek samping atau apapun, jadi masih ada petugas. So, apa sih yang menyebabkan? Saya yakin sih di luar sana masih terpecah belah, ada yang setuju dengan vaksin dan tidak setuju dengan vaksin. Cuman menurut aku cuman sesuai pengalamanku tadi, dan saya menarik kesimpulan bahwa ini nyata dan bukan sekedar main-main gitu. Ini udah menjadi sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sudah masuk ke ring terdekatku gitu. Sampai kemarin sahabat saudara meninggal ya karena adanya virus ini. Dan kesadaranku untuk vaksin adalah satu, simpel aja sih, vaksin itu virus itu obatnya vaksin, itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi syarat nanti. Syarat bepergian harus punya kartu sudah vaksin. Apalagi buat kalian yang sudah bekerja di kantor mungkin diwajibkan vaksin, ya nggak? Terus yang terakhir, aku pengen sehat. Aku masih dibutuhkan sama keluargaku. Anak istri masih membutuhkan aku. Jadi nggak ada salahnya aku ikhtiar untuk vaksin ini. Untuk ikhtiar supaya terhindar dari virusnya, atau kebal minimal kalau kena, ya aku sudah ada kekebalan yang lebih karena sudah vaksin. Karena positive mindku adalah setelah vaksin aku akan lebih kebal dari sebelumnya, bukan malah lebih lemah. Adapun yang setelah vaksin masih ada yang kena juga, ya mungkin dia tidak prokes, merasa sudah vaksin kemana-mana nggak pakai masker, mungkin bisa jadi. Padahal setelah vaksin ya kita tetap ada ikhtiar yang lain. Satu, memakai masker, menghindari kerumunan, makan yang teratur, minum yang banyak, istirahat yang cukup, pikirannya di slow. Tidak usah mikir berat-berat, tidak usah mikir yang mengerikan. Kita positive vibe, positive mind, doing something positive in your life. Kita pasti menang melawan ini. Kita pasti menang. Dan berjanjilah buat semua saudaraku, sahabatku yang nonton ini, dan semua subscriberku, berjanjilah kalian akan sehat-sehat. Kita akan bertemu di keadaan yang lebih enak nanti. Kalau sudah 90% atau 95% penduduk Indonesia yang notabene 200 juta sekian itu udah divaksin, aku yakin kita akan kembali ke normal life. Kita akan melepas masker, dan COVID ini mungkin akan menjadi seperti flu biasa. Oke, terima kasih yang sudah ngikutin saya dari pagi sampai sekarang. Udah beres vaksin, yang belum vaksin silahkan vaksin. Kita ikhtiar bareng-bareng. Kalau aku cuman vaksin sendiri, kalau kalian enggak, percuma. Kita tidak akan pernah lepas masker. Kalau aku sih pengen normal life. And you? Kembali ke dirimu, tanyakan sekarang. Cari jadwal vaksin secepatnya. Thanks for watching. Thanks for subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di episode berikutnya.